Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rifana Melan Virginia Tatundu, mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, kelas A5 semester 1, dengan nomor induk mahasiswa 2314201161. Pada saat ini, saya akan memaparkan materi tentang tonsilitis atau radang amandel, mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia, dosen pengampu Nars Fania Tambilang, SK Pamkas. Dan tujuan saya untuk membuat video ini untuk menuntaskan tugas ujian akhir semester mata kuliah dari pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian radang amandel. Tonsilitis atau yang biasa disebut dengan radang amandel adalah peradangan yang terjadi pada tonsil palatina atau fausial akibat infeksi virus maupun bakteri. Pada umumnya, virus yang menyebabkan tonsilitis ini merupakan virus penyebab demam biasa seperti rhinovirus, adenovirus, dan coronavirus. Sedangkan tonsilitis yang disebabkan oleh infeksi bakteri pada umumnya disebabkan oleh Streptococcus hemolyticus grup A, namun bakteri lain seperti Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, dan Haemophilus influenza juga dapat menyebabkan tonsilitis tersebut. Pembahasan yang kedua mengenai penyebab radang amandel. Radang amandel biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Bakteri Streptococcus pyogenes adalah penyebab umum infeksi pada amandel yang dapat menyebabkan radang amandel. Terdapat beberapa virus penyebab radang amandel yang cukup umum, yaitu yang pertama rubella, merupakan virus penyebab campak, yang kedua adenovirus, merupakan virus penyebab diare, yang ketiga enterovirus, penyakit mulut, kaki, dan tangan, yang keempat influenza, merupakan virus penyebab flu, dan yang kelima rhinovirus, merupakan virus penyebab pilek. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai faktor risiko radang amandel. Yang pertama, usia. Anak-anak dan remaja lebih rentan terhadap radang amandel dibandingkan dengan orang dewasa. Yang kedua, kondisi lingkungan. Paparan zat, iritan, atau kondisi lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan bakteri atau virus yang dapat memperbesar risiko. Selain faktor risiko radang amandel, ada pun gejala dari radang amandel, yaitu yang pertama, kemerahan dan bengkak pada amandel. Yang kedua, muncul bercak putih pada amandel. Ketiga, sakit tenggorokan. 4, kesulitan menelan. 5, demam ringan. 6, pembengkakan kelenjar pada leher. 7, suara yang serak. 8, nafas tidak sedap. Dan yang terakhir, sakit kepala. Selanjutnya, pembahasan tentang diagnosis radang amandel. Yang pertama, pemeriksaan fisik. Yang kedua, pemeriksaan darah. Yang ketiga, tes swab tenggorokan. Keempat, pemeriksaan imagenologi. Yang kelima, anamnesi. Selanjutnya, pengobatan dari radang amandel. Pengobatan radang amandel bisa teratasi dengan penggunaan obat-obatan. Pengobatan radang amandel tergantung pada penyebabnya, baik disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Beberapa pendekatan umum melibatkan yang pertama, antibiotik, yang kedua analgesik dan antipiretik, yang ketiga istirahat dan hidrasi, keempat istirahat suara, yang kelima irigasi tenggorokan, yang keenam obat pereda tenggorokan. Pentingnya untuk mengikuti petunjuk dokter dan menghabiskan seluruh kursus antibiotik jika diberikan. Kemudian komplikasi dari radang amandel. Yang pertama tonsilitis kronis, yang kedua demam scarlet, yang ketiga sleep apnea, yang keempat demam rematik dan infeksi yang menyebar, yang kelima abses perintosiler. Pembahasan yang terakhir mengenai pencegahan radang amandel. Yang pertama, mencegah kebersihan mulut dengan cara menggosok gigi. Yang kedua, kumur air garam untuk membersihkan mulut. Yang ketiga, menerapkan pola makan sehat. Dan yang terakhir, rajin minum air putih. Sekian dari pemaparan saya, jika ada salah kata yang diucapkan mohon dimaafkan. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, saya mengajak buat teman-teman semua yang masih bingung dalam mencari universitas, khususnya di jurusan keperawatan, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.